ia sampai membuat sayembara. Barang siapa yang dapat membunuh Nabi Muhammad SAW, ia akan mendapatkan 100 unta. Wah, bayangin 100 unta. Kalau dirupiahin berapa ya? Auto kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Religi, ketemu lagi nih sama aku Alfia Sefira di Muslimpedia. Sobat Religi, kalian udah pernah dengar belum sih kisah laba-laba yang menyelamatkan Nabi Muhammad SAW? Kira-kira gimana ya cara laba-laba nyelamatin Nabi? Saat perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq pernah bersembunyi loh di dalam gua, yaitu Gua Sur. Kenapa mereka bersembunyi? Karena mereka sedang dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Tidak ada yang mengetahui persembunyian Nabi di Gua Sur loh, kecuali keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Sobat Religi tahu nggak kenapa dinamain Gua Sur? Karena bentuknya seperti lembu atau sur yang menghadap ke arah selatan. Sesampainya di Gua Sur, Abu Bakar As-Siddiq masuk terlebih dahulu untuk memastikan semuanya aman. Karena di dalam gua itu banyak banget tuh Sobat Religi, hewan-hewan kayak serangga, kalajengking, hewan-hewan bias tuh banyak banget di gua. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq memastikan aman, barulah ia membolehkan Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam gua tersebut. Setelah masuk ke dalam gua, Nabi Muhammad pun tertidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Terlihat kaki Nabi yang tanpa alas kaki itu membengkak karena ia harus jalan dari kota Mekah ke kota Madinah. Coba deh teman-teman bayangin, gimana ya itu dari kota Mekah ke kota Madinah? Pasti capek banget kan? Waktu memangku Rasulullah saat sedang tertidur, Abu Bakar As-Siddiq melihat ada lubang yang hilang dari pengamatannya. Kemudian muncullah kalajengking dari lubang tersebut. Abu Bakar As-Siddiq dengan cepat menutupnya dengan jempol kakinya supaya tidak mengenai Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata malah mengenai jempol Abu Bakar As-Siddiq dan ia pun merasa kesakitan sampai ke ulu hatinya. Lantas hal itu membuat Nabi Muhammad SAW yang tadinya dipangku langsung terbangun. Dan dengan cepat Rasulullah mengobati serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan rasa sakit dari Abu Bakar As-Siddiq. Sementara di luar sana kaum kafir Quraisy terus memburu-buru Rasulullah. Bahkan ia sampai membuat sayembara. Barang siapa yang dapat membunuh Nabi Muhammad SAW, ia akan mendapatkan 100 unta. Wah, bayangin 100 unta. Kalau dirupiahin berapa ya? Auto kaya. Tiba-tiba ada seekor laba-laba yang membuat jaring di dalam gua yang ditempati Nabi dan Abu Bakar. Ternyata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaring laba-laba tersebut berhasil mengelabui kaum kafir Quraisy dan Nabi serta sahabatnya selamat. Setelah kejadian itu, laba-laba diabadikan dalam Al-Quran. Surat Al-Ankabut ayat 41 yang berarti perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Orang-orang kafir Quraisy menyesal dan kecewa karena ia berhasil meloloskan Nabi Muhammad dari kepungannya mereka. Orang-orang kafir Quraisy terus mencari Nabi sampai ia rela memanggil ahli yang bisa untuk membaca jejak kaki di padang pasir. Sampai kemudian mendekati Gua Sur, tempat persembunyian baginda Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Itu merupakan saat-saat yang mendebarkan. Sobat Religi, tahu nggak? Kalau mulanya kaum Quraisy itu telah mengira loh kalau Nabi dan sahabatnya itu bersembunyi di Gua Sur. Namun ketika mereka melihat di depannya itu ada sarang laba-laba, ya secara logis gak mungkin dong ya ada orang masuk di situ. Sebenarnya saat itu kaum Quraisy sudah ada di Bukit Sur. Bahkan mereka melewati gua yang ditempati Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq.
Bahkan Abu Bakar Asy-Siddiq pun melihat telapak kaki mereka lewat. Lalu ia berbisik kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, andai saja ia melihat ke bawah telapak kakinya, pasti ia melihat kami." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu kira kita ini berdua? Ketahuilah bahwa yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi kita." Nah, itu dia kisah menarik dari laba-laba yang dapat melindungi Nabi Muhammad SAW. Kalian tahu nggak kalau rumah laba-laba itu merupakan rumah yang paling lemah? Namun bukan berarti dia tidak mampu untuk melindungi. Meski begitu, bukan berarti rumah laba-laba tidak memiliki manfaat sama sekali. Karena dengan rumahnya, laba-laba ternyata bisa mendapatkan makanan dan menjebak musuhnya loh. Namun tentu saja tidak bisa melindunginya dari hewan yang lebih besar. Semoga bermanfaat ya mengenai kisah laba-laba penyelamat Nabi Muhammad SAW. Sampai bertemu lagi di Muslimpedia episode berikutnya. Mohon maaf apabila aku ada salah-salah kata dalam penyampaian, karena kekurangan hanya milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Alfia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.